Ya Thaibah, ya Thaibah, ya dawal ayana istaqnalik wal hawana dhana wal hawana dhana ya Thaibah, ya Thaibah, ya dawal ayana istaqnalik wal hawana dana wal hawana dana. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Baiklah, di segmen kedua ini kami buka pertanyaan bagi ibu-ibu yang hadir pada hari ini dan juga untuk pemirsa di rumah di line SMS kami yang ada di bawah Iko ya. Baik, langsung saja dari yang baju merah-merah nih yang nak bertanya. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hajah Yulia dari Majelis Taklim BKMT Masjid Nurul Iman Simpang Rimbo, Kenali Besar, Kota Baru. Silakan Ibu Hajah. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, iya. Masih menyangkut dengan bulan Hijriah tadi. Iya. Kan ini menyambut bulan Muharram. Jadi kebiasaan di Majelis Taklim saya mengadakan santunan untuk anak yatim. Iya. Jadi seperti apa seharusnya yang anak yatim yang harus disantuni? Iya. Yang ada batas umur apa tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tidak ada yang mau disantuni, santuni ke saya Bu. Yatim piatu. Yatim juga saya nih. Silakan Ibu dari Kumpe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama BKMT Majelis Taklim Mar'atus Sholihah Kasangkumpe. Ya, nama Ibu siapa Bu? Nama saya Ketua langsung saya yang bina Pak ya. Ketua saya Sri Lestari. Ibu Sri Lestari. Ya, Ibu Sri Lestari. Sri Lestari. Ya. Silakan Ibu Sri Lestari. Gini Pak, yang saya inginkan Pak, yang saya tanyakan Pak. Ini pada umumnya ibu-ibu Majelis Taklim itu Pak ya, untuk 1 minggu sekali itu pengajiannya rajin. Mungkin ibu, bahkan ibu ini juga pintar Pak baca Yasin, tahlil dan lain sebagainya. Tapi Pak, yang saya lihat karena saya tumbina itu sudah lama sekali itu galak meninggalkan sembahyang itu aja Pak. Jadi doanya Pak apa Pak, agar saya nanti kalau setiap seminggu sekali pas waktu pengajian itu saya ingatkan suruh baca doa yang apa ini Pak, yang kami maksud Pak. Nah sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari Kasang. Dari tadi. Oke. Wah, bawa catatannya luar biasa. Silakan Ibu. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dari Raja Bali Bu, Pak, Kecamatan Jambi Timur, dari Masjid Al Amin. Nama Bu, nama ini siapa Bu? Nama saya Hajah Jannatu Adnin. Jannatu Adnin, Ibu Hajah Jannatu Adnin. Ya, silakan Ibu. Gini Pak, saya mau nanya. Saya mau bertanya kepada Bapak. Saya punya saudara satu laki-laki. Iya, lengkap datanya Bu ya. Dia mengetahui tentang agama Islam, tapi tidak akor pada saudara kandung sendiri. Waduh. Saya merasa sedih sekali Pak. Ya. Oh iya, saya sendiri katanya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaan tadi itu macam mana Wera? Saudara tadi. Ya. Panjang. Silakan Ibu. Lengkap catatannya ya, subhanallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim LKMT Kecamatan Jambi Selatan. Silakan Ibu. Nama saya Mainar. Ibu Maina. Iya Pak. Alhamdulillah wa syukurillah Pak.
mudah-mudahan kita diberi rahmat dari Allah, kita dapat menyambut 1 Muharram ya Pak ya. Betul, ya. Jadi kami juga mungkin Majelis Talim ini ingin bertanya dengan Bapak, Ya. amalan-amalan apa saja yang akan kami laksanakan nanti Pak sekembali dari sini. Jadi istilahnya Pak, apa-apa saja yang akan kami baca selain dari puasa, apa-apa saja lagi yang dapat kami amalkan untuk menyambut tahun baru Hijriah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz, 3 pertanyaan. 4 pertanyaan. Ini ada juga dari pemirsa di rumah yang ingin Silakan. bertanya Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Pertanyaan saya di luar konteks. Iya, Ya, silakan. Iya. Tahu arti konteks Bu? Ruangan berarti. Kontek-kontek. Iya, konteks. Di dalam tafsir Ibnu Kasir. Kasir dan tafsir Al-Bayan. Ah. Itu dia ya. Al-Bayan ada penjelasan. Siapa pula nih nelfon? Halo Pak. Ada gila, jawab pertanyaan itu Pak. Ya, silakan Bapak. Ya, jawab baik. dulu pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan. Ini ada iseng nelfon, ini susah baca Iya. SMS-nya. Ibu Haja Yuliah dari pengajian Simpang Rimbo. Santunan untuk anak yatim pada bulan Muharram. Iya, memang ada sebahagian, walaupun sebagian mengatakan hadisnya dhaif, tetapi bolehlah kita jadikan fadilatul a'mal bahwa bulan Muharram adalah hari rayanya orang anak ya yatim. Yang dimaksud hari raya di sini adalah kebahagiaan bagi mereka. Ya, kebahagiaan bagi mereka. Jadi kita menyelamatkan mereka dari keyatiman, kita telah menyelamatkan mereka dari kekurangan materi, sehingga walaupun mereka tidak punya ayah dan bunda, mereka tetap dalam keadaan semangat untuk beribadah, insya Allah. Tapi tidak berarti bahwa bulan Muharram baik. Ya, bulan-bulan lain tidak digawe. Anak yatim itu tetap wajib kapanpun harus kita santuni. Ya, makanya ada orang bertanya, Ustadz, kenapa anak yatim tidak dapat zakat? Sebab zakat itu cuma setahun sekali. Namanya anak yatim tidak setahun sekali, tiap waktu ketika bertemu dan harus kita santuni wajib. Sebab kalau tidak kita adalah pendusta agama. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin? Adakah engkau tidak melihat para pendusta agama? Di antaranya adalah yadu'ul yatim, menghardik anak yatim. Mau ibu kita dibilang pembohong? Enggak mau. Sembahyang rajin, sembahyang oke, ngaji mantap. Tapi di samping rumahnya ada anak yatim yang tidak terurus, ada anak yatim yang tidak mendapatkan santunan selayaknya harus kita berikan, berdosa kita di kampung itu. Na'udzu. Maka jadikan bulan Muharram sebagai bulan kasih sayang dengan mereka. Bulan berikutnya juga kasih sayang. Cuman Muharram ini seolah-olah ada waktu khusus untuk mereka memberikan santunan dan kebaikan. Insya Allah. Umurnya Pak Ustadz, yatim itu ibu, umurnya adalah umur ketika mereka belum sanggup untuk mencari sendiri. Ya, artinya mereka, kalau bahasa kita sekarang ini, selayaknya dan seharusnya dia belajar be. Tapi hari ini dia harus banting tulang mencari rezeki, itu kita layak santuni dia. Kalau model Arul kok. Boleh juga lah, tapi dikit. Saya ibu juga yatim. Sejak umur 5 tahun ayah sudah meninggal. Ya. Tapi hari ini rasanya tidak layak lagi untuk itu. Karena kenapa? Bukan lagi orang yang disantuni, tapi setidaknya harus memberikan santunan. Kalau dia masih kecil, saya ingat ibu masih umur 5 tahun, kecil, ya masihlah ada orang ngasih amplop, senang hati. Kalau bulan Ramadan beli baju lebaran baru, alhamdulillah senang hati ibu. Ya terasa. Tetapi itu semua adalah kebahagiaan yang harus kita tanamkan dalam jiwa bagi anak ya yatim. Maka kalau ditanya umurnya, kalau kita di Indonesia umur sekolah. Ibu ya umur sekolah. Dia tidak sekolah Pak Ustadz. Ya intinya umur sekolah. Misalnya dia kecil memang layak disantuni, kasih. Tapi nakalnya bukan main Pak Ustadz. Memang sejarahnya anak yatim itu nakal. Bu. Tapi ingat, kenakalan mereka insya Allah membawa kebaikan ketika kita arahkan mereka dalam kebaikan. Karena kenapa? Mereka mungkin belum mendapatkan sentuhan kasih sayang orang tua di masa kecilnya. Kitalah menjadi orang tua asuh mereka. Insya Allah. Berikutnya adalah Ibu Sri Lestari dari pengajian Mar'atus Salihah dari Muaro Jambi. Ustaz, ngaji pintar, pengajian rajin, semayang sering ditinggal. Na'udzubillah.
Ya, na'udzubillah. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamati hiya as-shalah. Yang pertama sekali dihitung dari seorang hamba kelak nanti menghadapnya adalah salatnya. Baik salat, baik gegalo, tapi hancur salat yang lain jadi berantakan. Maka dari itu hidup tanpa salat bagaikan hidup tanpa nyawa. Itu sering saya sebut, Bu. Hidup tanpa salat bagaikan hidup tanpa nyawa. Jadi kalau bahasa kasarnya, orang tidak sembahyang, maaf kalau ada yang tersinggung, sebenarnya dia mayat hidup itu. Ya, sebenarnya dia mayat hidup. Dia hidup tapi mayat. Kenapa Allah tidak memandang orang seperti ini? Karena yang menjadi perhitungan pertama dalam hidup kita adalah salat kita. Maka jadikan salat sebagai barometer untuk menyempurnakan hidup kita. Ustaz, mungkin dia tuh lupa atau mungkin dia tidak teringat. Nah, kami sebagai ketua atau mungkin kawan-kawan ingin menasihati, gimana caranya supaya menjadi orang yang senantiasa mendirikan salat. Ibu, doanya ada, saya yakin kita semua hafal, pemirsa pun hafal. Allahumma ij'alni muqimas salah wa min zurriyati wa taqabbal du'a. Saya ulangi lagi, Allahumma ij'alni muqimas salah wa min zurriyati wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang rajin mendirikan salat, sempurna mendirikan salat. Begitu juga dengan para keturunanku, dan kabulkanlah doa-doaku insya Allah. Ibu ya, kemudian setelah itu rajin tiap hari meruqyah diri sendiri. Jangan diminta diruqyah orang terus, Bu. Ya, ruqyah diri sendiri. Cemana Ustaz cara meruqyah diri sendiri? Ya kita bawa diri kita dalam kebaikan. Sebenarnya kita tahu, Bu, benda itu dosa, tapi karena kita sekali-sekali begawe lagi. Makanya hadis Rasulullah mengatakan, Ibu ya, bahwa antara albirru dengan al-ithmu, bedanya kebaikan dengan dosa. Kalau kebaikan itu husnul khuluq, itulah akhlak yang mulia. Kalau dosa, maha kafi sadrika wa karihta ayyutali alaihin nas. Kalau dosa itu, Ibu, sesuatu yang ada di hati kita, sakit nian hati kita, marah nian kita kalau ketahuan orang. Bu ya, kita beragama Islam, kita rajin pengajian, kita mungkin pandai ngaji, tapi kita berdosa, tidak semayang. Orang tahu pasti malu kita, pasti marah. Marah gitu. Maka supaya tidak marah-marah, jangan tinggalkan sholat. Sering saya bilang anak-anak muda kini kol, waktu berduaan di di tempat gelap itu macam dunia milik dia yang lain ngontrak galong. Tahu-taunya na'udzubillah, karena di gelap-gelap tidak tahu mana yang ini mana yang itu, ternyata na'udzubillah digigit ular. Oh iya, udah ular lah. Akhirnya 3 bulan hamil misalnya. Ya, pasti malu ketahuan orang. Tapi waktu dia di situ ngapa tidak malu? Ketahuan kok malu, maunya kan tidak usah pakai malu. Karena memang orang berbuat dosa itu pasti akan malu. Berarti dia punya naluri itu. Sama lah dengan orang yang tidak sholat tadi, dia tahu itu dosa. Cuman karena mungkin setan itu ada, tidak dilawan, maka ruqyah diri sendiri. Ruqyah diri sendiri itu artinya kan diri kita sendiri. Mungkin pegang palak kita, ya Allah setan ada keluar, keluar dewek lah tuh, insya Allah. Jangan nyuruh Ustaz Hasbullah, khusus Ustaz Hasbullah dewek yang lain tidak bisa. La ilaha illallah. Betino pula yang minta ruqyah tuh. Ya, ya Allah, Bu. Muda pula tuh, Bu. Astagfirullah. Maka saya tidak mengizinkan ibu muda ataupun tua datang ke rumah dengan saya sendirian. Harus bersama suaminya atau bersama anaknya, atau mungkin kalau dia dewean saya dengan istri saya. Nah, begitu. Tidak boleh berdua, Bu. Haram. Iya. Kemudian yang berikutnya, Ustadz, Ibu Hajah Jannah Tut Adnin, saudara laki-laki satu orang, paham agama tapi tidak akur. Gimana tuh Ustaz? Jelas. Dado nunjuknya mungkin. Apa? Dado mengajari mungkin. Iya. Macam mana tuh Ustaz? Yang jelas orang begini pasti termasuk orang yang hakafi sadri. Hatinya tuh sedang ada masalah. Hidupnya pasti nggak tenang. Hidupnya pasti nggak bahagia. Itu tadi bahasanya galau ya. Nggak tenang pasti. Maka dari itu kalau kita ingin bahagia, jangan merusak hati kita. Kita ini kan memang punya 2 potensi, Ibu, pemirsa yang dirahmati Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zak wa qad khaba man dassaha. Begitu, Ibu. Kita itu diilhamkan dengan 2 keadaan dalam jiwa kita. Ada fujur, ada takwa, ada baik, ada buruk. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dan rugilah orang yang mengotorinya.
Bagaimana cara mengotorinya? Sudah tahu dia sebagai seorang abang yang harusnya memberi contoh pada adik-adiknya, malah dia yang piaka dan kurang ajar. Pasti hati tidak tenang. Kalau tidak tenang, ya kalau tidak tenang ibu, pikiran pasti juga tidak bersih. Ya, kalau bahasa orang itu nolong anjing kejepit, dinasehati malah marahi kita. Anjing kejepit itu baik, kita nak nolong dia. Habis kita buka terjepit kakinya, digigitnya kita. Nah, kan begitu. Kenapa? Hatinya tidak bersih. Hatinya tidak bersih. Maka bersihkan hati kita. Bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati kita tenang. Kalau ditanya macam mana orang ini Ustaz, dosanya berlipat ganda. Orang yang harusnya menjadi panutan malah menjadi penjahat, berdosa. Seorang bapak kalau berdosa 2 kali dosanya, Bu. Bahkan bisa 3 kali. Ya, karena kenapa? Dia penanggung jawab. Dia harus menasihati istrinya, dia harus menasihati anaknya, malah dia pemabuk. Dosanya untuk istri dan anaknya. Maksudnya dia berdosa atas nama istri dan anaknya. Kenapa? Dia bertanggung jawab untuk istri, dia berdosa kepada istrinya, dia bertanggung jawab kepada anak, dia berdosa pada anaknya, dia bertanggung jawab pada dirinya, berdosa pada dirinya. Berarti sekali dosa langsung dapat 3. Itu Bu, orang yang berlipat ganda. Maka mudah-mudahan Allah memberikan jalan lurus kepada saudara Ibu Haji Jana Adin tadi di jalan Allah SWT. Karena insya Allah ketika orang terus kita doakan, doa itulah yang bisa merubah takdir. Maka jangan pernah lepas mendoakan siapapun yang jahat dalam hidup kita. Lama-lama nanti akan baik juga. Doakan mereka. Ya, punya anak, jangan dimarahi terus Bu. Bangun, sholat malam, ya Allah jadikan anak aku lembut hatinya ya Allah. Ada juga kemarin bertanya, Ustaz, semenjak dia kawin tidak pernah nelpon saya Pak Ustaz. Ya Allah, durhakannya anak sekok tuh Pak Ustaz. Padahal dia sedang sibuk, namanya lagi anak aktif kan. Ya, tidak usah buruk sangka, doa saja. Ujung-ujungnya nanti pasti dia akan dekat dengan kita. Pastikan berusaha dengan kita, cuman dekatkan diri kepada Allah. Jangan terlalu berharap dengan manusia, karena manusia bisa saja berubah. Tapi insya Allah, Allah tidak akan jauh dari kita dan dia senantiasa dekat dengan kita. Makanya kalau melapor dengan Allah dan berdoa kepadanya, insya Allah. Kemudian Ibu Mainah ya, dari Jambi Selatan. Amalan apa saja nih Pak Ustadz menuju Muharram? Sebenarnya Ibu tidak ada ibadah khusus untuk menuju tahun baru Islam, itu tidak ada. Ya cuman memang di bulan Muharram ada disunahkan kita untuk berpuasa, namanya Asyura. Ya, puasa tanggal 10 Muharram. Walaupun ada ulama bilang baik dari awal Muharram sampai 10, boleh. Tapi 10 Muharram saja silahkan. Karena Rasul juga selalu mengatakan kalau tahun depan aku masih bertemu dengan Muharram, aku akan puasa yang ke-9. Kita pun disunahkan berpuasa antara tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Selain itu kita juga dianjurkan untuk berdoa. Dianjurkan untuk mohon kepada Allah karena bulan ini bulan pencanangan program menuju kehidupan yang berikutnya. Bagaimana canangkan program tahun ini? 1436 Da'adonian juz amma yang ku hafal lewat setahun. 1437 harus aku hafal juz amma. Masa kalah dengan santri Ustadz Hasbullah umur 4 tahun sudah hafal 2 juz? Enggak. Kami 60 yang lagi buka pendaftaran tuh Ustadz ya. Jus tomat belum kenal. Nah, gitu. Artinya apa? Semangat untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik, insya Allah. Jadi Ibu, apa yang dilakukan? Yaitu tadi banyak berzikir. Ya, banyak berzikir, banyak bertafakur sambil ngoreksi. Ya Allah, aku punya anak gadis 3 orang. Sekok pun tidak ada yang padik baca Quran. Aku mati kayak gimana? Tahun ini aku harus cari orang untuk mengajarkan dia. Ya, karena lah gadis jangan cari ustadz yang muda. Dia bukan ngaji dia. Lain. Akhirnya emaknya bilang, Pak Ustadz, tidak padik dia ngaji dapat ustadz, alhamdulillah. Asal lah lainnya pula niatnya kan begitu. Ah, itulah lain niatnya Bu ya. Maksudnya adalah program dari sekarang. Wah ini anak saya satu ini nampaknya sudah kelas 3 SMP ini. Saya cek kemarin PTH ada lulus. Ah mati saya. Sempat tahun ini saya meninggal kacau. Ngirim PTH yang tiap hari dibaca udah telat. Bawa ke tempat untuk dia bisa baca Al-Quran. Setting programnya. Makanya yang punya tanggung jawab rumah tangga itu adalah ibu. Yang punya tanggung jawab untuk keluar rumah itu adalah bapak. Maka ibu-ibu cek. Ya cek. Oh ini anak saya kurang. Baru nanti ditulis kurang mana. Kasih tahu ke abang. Bang. Cuman nih bang. Yang pertama tuh khotam Qur'annya belum. Yang kedua tuh begini, yang ketiga tuh begini, yang keempat tuh begini. Macam mana bang? Rapatkan.
menjelang tahun baru Islam ini. Nanti pas tahun 1437 baru langsung programkan. Nah ini harus kita intensifkan. Saya pun nak belajar ngaji sebagai seorang bapak. Biar kaget kapan-kapan saya ngajarkan pula ke anak saya. Alhamdulillah. Susun program menuju Muharram atau tahun baru Hijrah yang sempurna. Wow. Iya itu tadi jawaban dari Ustadz. Nanti ya sama-sama Bu. Lebaran main ke rumah Bu. Baik, nanti dipersiapkan lagi nanti, tapi selepas pariwara berikut ini kami akan segera kembali tetap di UJ Ustadz dan Jamaah. Rahman ya Rahman sa'idni ya Rahman isyarah sadri Qur'an imla qalbi Qur'an wasqi hayati Qur'an.